Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi-pagi pergi ke kondangan, pulangnya membawa kue ketan. Sebelum kita ke inti bahasan, mari kita saling berkenalan. Perkenalkan, saya Cynthia Rasmi Suara Putri dengan NPM F0H024006, program studi D3 Keperawatan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nurmanza SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 1 hingga pertemuan ke-15. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2. Kemudian bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, diresmikan setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional mempunyai 4 fungsi, yaitu sebagai lambang kebanggaan, yang kedua sebagai lambang identitas, yang ketiga sebagai alat pemersatu berbagai suku, dan yang keempat adalah sebagai alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Yang kedua ada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, juga mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, bahasa resmi negara, yang kedua bahasa pengantar dalam pendidikan, yang ketiga alat pengembangan di tingkat nasional, yang keempat alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kemudian ada perkembangan bahasa Indonesia, yaitu yang pertama sebelum kemerdekaan, dan juga ada yang setelah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, pada abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kenegaraan Kerajaan Sriwijaya dengan bukti prasasti di Kedukan Bukit, Talang Tuo, Kota Kapur, dan Karang Berahi. Yang kedua, penyempurnaan ejaan bahasa Melayu yang dilakukan oleh Cha Alvan Opwitsen dan Angko Nawawi menghasilkan ejaan Van Opwitsen. Kemudian pada 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda II di Jakarta, pemuda berikrar untuk menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian Kongres Bahasa Indonesia I diadakan di Solo pada 25 sampai 28 Juni 1938. Kemudian Kongres Bahasa Indonesia II diadakan di Medan pada 28 Oktober sampai 1 November 1954 untuk menyempurnakan bahasa Indonesia. Kongres Bahasa III pada 28 Oktober sampai 2 November 1978 di Jakarta menunjukkan kemajuan bahasa Indonesia. Kemudian Kongres Bahasa IV pada 21 sampai 26 November 1983 di Jakarta menggarisbawahi pentingnya peningkatan pembinaan bahasa Indonesia. Kongres Bahasa V pada 28 Oktober sampai 3 November 1988 di Jakarta menghasilkan KBBI dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa VI pada 28 Oktober sampai 2 November 1993 menghasilkan usulan untuk meningkatkan status Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia menjadi Lembaga Bahasa Indonesia. Kemudian,
Kongres Bahasa 7 pada 26-30 Oktober 1998 menghasilkan usulan pembentukan Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia. Kemudian Kongres Bahasa 8 pada 14-17 Oktober 2003 menghasilkan kesepakatan untuk menjadikan bulan Oktober sebagai bulan bahasa. Kemudian pada Kongres Bahasa 9 pada 28 Oktober sampai 1 November 2008 membahas 5 hal utama. Kemudian Kongres Bahasa Indonesia 10 pada 28 sampai 31 Oktober 2013 menghasilkan rekomendasi untuk Kemendikbud. Yang kemudian yaitu sesudah kemerdekaan, yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36, bahasa Indonesia ialah bahasa negara. Yang kedua, Ejaan Republik, Ejaan Sewandi pada 19 Maret 1947 yang mencakup perubahan penggantian huruf OE menjadi U, penulisan bunyi sentak dengan K, dan penggunaan angka untuk kata ulang. Yang ketiga, Kongres Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia kedua 1954 yang diprakarsai oleh Menteri Muhammad Yamin di Medan untuk membentuk badan yang menyusun peraturan ejaan. Materi selanjutnya yaitu sikap berbahasa Indonesia. Pengertian sikap bahasa. Menurut Krida Laksana 2001, sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Sikap bahasa atau language attitude adalah peristiwa kejiwaan dan bagian dari sikap umum terhadap sesuatu. Ini melibatkan reaksi penilaian terhadap bahasa tertentu. Kemudian, sikap bahasa dapat berupa perasaan menerima, menolak, atau mengejek terhadap bahasa tersebut. Kemudian ada ciri-ciri sikap bahasa. Yang pertama, kesetiaan bahasa, yaitu mendorong masyarakat untuk mempertahankan bahasanya dan mengurangi penggunaan bahasa orang lain. Yang kedua yaitu kebanggaan bahasa, yang mendorong orang untuk mengembangkan bahasa mereka dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesetiaan. Kemudian ada kesadaran akan norma bahasa, yaitu mendorong orang untuk menggunakan bahasa dengan cermat dan santun, yang berpengaruh besar terhadap penggunaan bahasa tersebut. Selanjutnya yaitu teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Penanaman nilai dalam bahasa Indonesia yaitu nilai kebangsaan. Bahasa Indonesia memperkuat identitas bangsa dan membangun semangat kebinekaan dalam pendidikan. Kemudian, nilai intelektual. Bahasa Indonesia mendorong berpikir kritis dan sistematis, penting dalam pembelajaran dan penelitian. Kemudian ada nilai estetika dan etika. Bahasa Indonesia yang baik mencerminkan keindahan dan etika dalam berkomunikasi, baik tulisan maupun tulisan. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan pengembangan karya ilmiah. Bahasa Indonesia digunakan untuk menyusun karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi, penyampaian ide ilmiah secara sistematis. Alih bahasa dan penggayaan kosakata. Bahasa Indonesia terus berkembang melalui adopsi istilah baru dari berbagai ilmu, menjadikannya lebih dinamis dan relevan.
Kemudian, peningkatan literasi akademik. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar mendukung peningkatan literasi akademik, memperkuat kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akan membuat kita lebih baik dalam berliterasi. Selanjutnya ada hakikat bahasa Indonesia dalam pendidikan. Bahasa Indonesia berperan sebagai alat yang mempersatukan, mencerdaskan, dan membangun identitas bangsa. Bahasa Indonesia mentransmisikan nilai-nilai moral, intelektual, dan sosial kepada generasi muda. Bahasa Indonesia mewujudkan kedaulatan ilmu pengetahuan yang inklusif, dapat diakses oleh semua lapisan. Untuk materi selanjutnya yaitu menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Definisi dan manfaat referensi digital. Referensi digital mencakup jurnal, e-book, database ilmiah, dan situs web terpercaya dalam format elektronik. Manfaatnya yaitu aksesibilitas global tanpa batasan geografis, hemat waktu dan dalam pencarian informasi, mencakup kolaborasi penelitian melalui platform daring. Kemudian jenis sumber referensi digital yaitu database ilmiah berisi jurnal ilmiah dan artikel penelitian dari berbagai bidang. Yang kedua yaitu e-book, mendukung pembelajaran mandiri dan literasi digital, yaitu situs web akademik, universitas dan lembaga penelitian menyediakan arsip publikasi terbuka. Respons institusi contohnya Sinta. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai proposal kegiatan dan proposal penelitian. Proposal adalah sebuah rancangan atau rencana kegiatan yang disusun secara sistematis dan terperinci dalam bentuk tulisan. Tujuan utama dari proposal adalah untuk mendapatkan persetujuan atau izin dari pihak lain untuk melaksanakan sebuah kegiatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proposal diartikan sebagai rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan. Proposal seringkali digunakan dalam berbagai kegiatan seperti seminar, lomba, proyek, atau kegiatan lain untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Terdapat beberapa jenis-jenis proposal. Dalam proposal penelitian dapat dibagi beberapa jenis, di antara yang pertama proposal penelitian pengembangan. Proposal ini berfokus pada kegiatan yang menghasilkan rencana atau produk yang dapat digunakan untuk memecah masalah-masalah nyata. Kegiatan ini memanfaatkan teori atau temuan penelitian sebelumnya untuk menerapkan solusi pada masalah yang ada. Yang kedua, ada proposal penelitian kajian pustaka. Proposal ini mengandalkan telaah pustaka atau tinjauan literatur sebagai sumber utama dalam memecah suatu masalah. Penelitian ini akan mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka dan menyajikannya untuk mendapatkan pemahaman atau teori-teori baru. Yang ketiga ada proposal penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman secara holistik dan konseptual terhadap suatu gejala atau fenomena. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data di lapangan melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian, dan hasilnya disajikan dalam bentuk narasi yang mendalam. Yang keempat ada proposal penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang lebih sistematis dan terstruktur untuk menguji hipotesis atau teori menggunakan data numerik yang dapat dianalisis secara statistik. Selanjutnya yaitu unsur-unsur proposal. Unsur-unsur dalam sebuah proposal terdiri dari beberapa bagian penting yang perlu disusun dengan baik. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Bagian ini
memaparkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang melatar belakangi masalah yang akan diteliti. Latar belakang ini juga mencakup teori dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah harus jelas dan disusun dalam bentuk pertanyaan yang ingin dijawab melalui penelitian. Rumusan masalah ini mencerminkan variabel yang akan diuji. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian menjelaskan sasaran yang ingin dicapai melalui penelitian atau kegiatan yang diajukan dalam proposal. Yang keempat, ada hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara tentang hubungan antara variabel yang diteliti. Hipotesis dirumuskan dengan jelas dan harus dapat diuji secara empiris. Selanjutnya ada asumsi penelitian. Asumsi ini adalah anggapan dasar yang dijadikan pijakan dalam penelitian dan tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya ada manfaat penelitian, menjelaskan manfaat yang akan diperoleh dari penelitian tersebut, baik dari sisi ilmiah maupun praktis. Selanjutnya ada ruang lingkup dan keterbatasan. Pada bagian ini menjelaskan batasan-batasan dalam penelitian yang dihadapi, baik karena faktor logistik, waktu, atau kendala lain. Selanjutnya ada kajian pustaka. Pada bagian ini berisi tinjauan teori yang relevan untuk mendukung penelitian, mengungkapkan penelitian sebelumnya, serta merumuskan teori yang akan diterapkan. Selanjutnya ada definisi operasional. Definisi ini merujuk pada pengertian yang jelas dan terstruktur dari istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian untuk menghindari kebingungan. Selanjutnya yaitu menelusuri dan menganalisis model teks proposal. Setiap proposal, baik penelitian maupun kegiatan harus disusun dengan mengikuti struktur tertentu. Struktur ini biasanya terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode yang digunakan. Dalam proposal penelitian, beberapa tahapan yang harus dianalisis antara lain yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang kedua adalah landasan teori dan tinjauan pustaka. Bagian ini menyajikan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian seperti penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Pada bagian ini menguraikan bagaimana penelitian akan dilakukan, termasuk metode apa yang digunakan, lokasi, waktu, serta sumber dan data. Materi terakhir pada pertemuan Bahasa Indonesia ini membahas mengenai artikel ilmiah, yaitu artikel hasil penelitian. Artikel hasil penelitian berupa ringkasan hasil penelitian yang disusun dengan sistematika, bahasa yang menarik, dan dengan gaya selingkuh jurnal yang dituju dengan jumlah halaman 10 hingga 20 halaman, Dalman 2018. Sistematika penulisannya yaitu yang pertama judul, diikuti nama penulis, instansi, dan email penulis. Yang kedua ada abstrak dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang berisi masalah atau potensi penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan hasil penelitian, serta diikuti kata kunci, maksimal 250 kata dan spasi 1. Selanjutnya ada pendahuluan yang berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, ditulis menyatu dan tidak dalam subbab. Selanjutnya yaitu ada landasan teori, berisi teori yang benar-benar digunakan dalam penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat. Selanjutnya ada metode penelitian yang berisi metode penelitian, data dan sumber data untuk penelitian kualitatif atau populasi, dan sampel untuk penelitian jenis kuantitatif, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan validasi data. Semuanya ditulis dalam bentuk paragraf.
selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Diawali dengan penjelasan hasil penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang berisi perbandingan atau persamaan hasil penelitian dengan teori dan penelitian relevan disertai data penelitian, minimal 6 halaman. Terakhir yaitu kesimpulan, berisi tentang gambaran umum hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Penelitian disertai saran dan rekomendasi, dan ada juga daftar pustaka ditulis dengan mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan penerbit.